Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Khairunisa dari kelas E8. Saya akan membahas tentang dampak informatika di bidang hukum. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari informatika. Menurut KBBI, teknik informatika adalah pengetahuan dan kepandaian akan membuat atau menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan hasil industri. Dan ada beberapa pendapat lain, contohnya dari Lukas, yaitu bahwa teknik informatika adalah segala bentuk tentang teknologi yang dapat diterapkan atau digunakan untuk mengirim dan memproses informasi dalam bentuk data elektronik. Lalu saya akan menjelaskan 10 dampak positif kemajuan iptek pada bidang hukum. Yang satu yaitu membantu menguatkan supremasi hukum, dan yang kedua ada membantu meningkatkan sistem demokrasi yang dijalankan rakyat, dan ketiga meningkatkan tuntunan dilaksanakannya hak asasi manusia. Keempat, membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada rakyat secara luas. Yang kelima, menguatnya regulasi hukum. Yang keenam, memperketat pengaturan berlandaskan hukum. Dan yang ketujuh, mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum. Yang kedelapan, membantu terkuaknya kasus yang merugikan, misalnya kasus kejahatan yang menjadi viral dan mendapat dukungan masyarakat. Nah, yang kesembilan, media bagi masyarakat untuk menyampaikan suara terhadap kinerja lembaga hukum. Dan yang ke-10 ada membantu merekam dan menyiapkan sesuatu perkara untuk dijadikan alat bukti hukum. Berikut 10 dampak negatif kemajuan iptek pada bidang hukum. 1. Yaitu banyak muncul kabar bohong atau hoaks yang merugikan banyak pihak. Dan yang kedua, munculnya berita yang bertujuan adu domba antar golongan. Yang ketiga, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. Yang keempat, mengikis sikap toleransi antar umat beragama yang memicu kekerasan. Yang kelima, meningkatkan tindakan kejahatan dunia maya seperti peretasan dan pencurian data. Yang keenam, muncul kasus perundungan cyber atau cyberbullying. 7. Banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Yang kedelapan, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media online. 9. Munculnya kasus predator anak, yaitu orang dewasa yang suka mengincar anak-anak untuk diculik karena marak orang tua mengunggah foto anak mereka di sosial media. Yang ke-10, maraknya kasus penipuan berbasis online yang memicu perancangan undang-undang perlindungan di dunia maya. Berikut cara mengatasi dampak negatif perkembangan iptek di bidang hukum. Yang pertama yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara penggunaan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. Dan yang kedua yaitu dengan cara memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikannya. Keempat, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. Dan yang kelima yaitu mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi dampak perkembangan informatika di bidang hukum. Saya Ananda Khairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Like a wild boy, I ain't got no fear. High shining Gucci, now she get back and leave. I go getting in again, now don't dare break it down. To me, I get it brain, where's in my next one? I got key machine, so it can't go me. Can't it come she drop, not it I got leave. Kaki kaya was don't kill me out, boom, Kevin. I get a shit, don't it kick a 907. Rap, breaking. このままで死する人生か or faking 何度でもポッセボー First time How you feeling? Second time Are you ready? Feeling on また目に震えている boy 今 wake up まだ